Saya Dr. Albert Hendarta memberikan fakta kesaksian periksa lab HbA1c saya 7,49. Kemudian setelah minum Milkrom, HbA1c saya menjadi 6,7. Satu penurunan yang signifikan dalam waktu hanya 2 minggu. Riwayat diabetes saya tahun 2019 saya baru tahu kalau saya punya diabetes karena dipicu minuman waktu itu Legen. Kalau Jawa Timur Jakarta tahu Legen ya, Mira. Habis minum itu gejala yang saya peroleh haus terus, kemudian kecil terus. Akhirnya saya coba periksa ke mall Olive, gula darah saya di atas 500. Saya kaget cuman puji Tuhan, berkah kali ya, saya punya daya tahan tubuh yang cukup luar biasa. Kalau menurut saya tidak mengalami hal-hal yang ada implikasi. Dengan berjalannya waktu 2019 sampai sekarang, saya tidak pernah treatment dokter, tidak pernah periksa dokter. Konsumsi makan saya hanya mengurangi beberapa hal yang sekiranya itu bisa memicu gula darah. Saya hanya mengkonsumsi waktu itu cukup, itu pun tidak rutin ya. Manakala saya merasa lelah, suka ngantuk, saya minum. Nah kemudian September saya cek HbA1c saya 9,8. Nah kemudian mulai awal Oktober saya mengkonsumsi Milkrom selama 3 bulan sampai dengan Desember dengan dosis 2x2. Saya cek kembali akhir Desember kemarin, HbA1c saya turun menjadi 7,1. Mendengar penjelasan dokter Ali tadi sekitar 2,7 ya dok ya turunnya. Kok persis saya itu 2,7? Tidak ada efek samping apa-apa yang saya rasakan. Saya tidak pernah merasakan kecil berkali-kali, nggak pernah dok. Merasa kesemutan juga nggak pernah. Hanya ngantuk. Nah sekarang yang saya kontrol adalah bagaimana kita mencoba meminimalisir atau mengurangi karbo, olahraga saya jalan kaki, kemudian renang, kemudian angkat beban, dan yang saya rasakan lebih baik setelah minum Milkrom. Jadi akan bisa coba lanjutkan nanti konsumsi itu. Mudah-mudahan ini bisa terus memberikan satu kondisi yang lebih baik. Itu aja. Terima kasih untuk Milkrom. Pernah gejala pada waktu saya jalan gitu, biasa kaki saya ini terasa panas ya. Tapi setelah saya menggunakan Milkrom selama 2 bulan, habis 2 box itu panasnya itu terasa hilang. Dan sekarang terasa enak kalau buat kemana-mana juga. Melalui obat yang saya terima, saya konsumsi yang tadinya diabetes saya 7,6 menjadi 6,8 dalam waktu makan habis 2 box sekitar 2 bulan. Ya itu aja kesaksian saya yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Kalau saya bisa sembuh, pasti saudara juga bisa sembuh. Gunakan Milkrom. Terima kasih KK Indonesia. Oke. Ayah saya ini kebetulan baru kena, bisa dibilang baru ya, sekitar 5 tahun ya baru kena diabetesnya. Dan ini dalam 2 bulan itu kemajuannya sangat cepat karena Milkrom ini apalagi enaknya kan sama obat dokter bisa jalan bareng-bareng. Jadi yang buat saudara-saudara yang khawatir yang langsung harus lepas obat dokter, ini juga sangat bagus. Jadi kesimpulannya Milkrom adalah solusi ekspres buat diabetes.
Sebulan ini saya mengkonsumsi Vitayang Milkrom dari KK. Perubahan yang saya rasakan yaitu frekuensi buang air kecil di malam hari menjadi berkurang. Terutama kesemutan di tangan saya ini sudah hilang. Saya menderita sakit diabetes sudah 12 tahun namanya. Saya mulai mengkonsumsi Milkrom dari KK, dirasakan banyak perubahan. Terutama kencing sudah jauh lebih berkurang. Kalau dulu masih suka pakai Pampers kalau pergi-pergian, sekarang tidak usah lagi. Kaki yang bengkak pun sudah kempes dan badan juga lebih segar. Kadar gula di darah dari antara 150 sampai 200 dan kalau tidak puasa itu sudah sampai 300. Sekarang sudah lebih bisa dikendalikan, hanya 85, 86 sampai 120. Saya menderita diabetes kurang lebih 4 tahun. Saya minum Vitayang Milkrom selama 1 bulan. Manfaat yang saya rasakan saat ini, kram-kram di kaki berkurang dan buang air kecil berkurang, tidurnya lebih enak. Setelah saya mengkonsumsi ini selama 23 hari, saya sempat tes gula darah puasa saya itu tinggal 169. Sebelum saya mengkonsumsi Vitayang Milkrom ini, gula darah saya 400 dan HbA1c-nya itu 12. Terus hal yang saya rasakan, malam bangun untuk buang air kecil sudah nggak rasa-rasa ngantuk, rasa-rasa lapar yang sering tiap 2 jam 3 jam rasa lapar sudah nggak ada lagi. Saat ini saya mengkonsumsi Milkrom dari KK Indonesia. Ada beberapa perubahan yang saya alami. Pertama, biasanya saya merasakan kesemutan di hampir seluruh bagian tubuh saya, tapi saat ini sudah tidak lagi. Yang kedua, warna kulit kaki saya biasanya sudah coklat tua, kini sudah mulai terlihat terang. Yang ketiga, masalah penglihatan saya. Biasanya saya 11 sampai jam 12 penglihatannya sudah kabur, tapi saat ini sudah tidak lagi. Selama saya minum Milkrom, alhamdulillah ada perubahan. Beberapa kali sering ke belakang yaitu kencing, sudah normal kembali, tidak sesering sebelum saya minum Milkrom. Kemarin bintik-bintik di seluruh badan saya, sekarang kulit saya sudah normal kembali. Demikian juga dengan sakit saraf kepih di ibu jari dan jari manis saya, alhamdulillah sekarang sudah tidak kebas-kebas lagi. Alhamdulillah setelah minum Milkrom yang tadinya gula darahnya agak tinggi, jadi banyak perubahan lah. Mau olahraga, mau kerja di toko, segala kegiatan aktivitas juga ringan. Mungkin disebutnya fit lah gitulah. Dan bangun tidur pun yang tadinya rada-rada sakit-sakit ya kurang enak badan lah gitu. Alhamdulillah jadi ringan lah gitu. Saya divonis oleh dokter saya mengalami diabetes tipe 2. Jadi sudah 4 tahun saya mengalami diabetes. Karena waktu itu BB saya 85 kilo, hari ini 65 kilo, turun drastis. Yang saya alami sakit kaki, Bu. Kaki saya selalu sakit kalau saya makan. Pokoknya makan apa saja saya sakit. Biasanya kalau orang makan sehat toh, kalau saya setelah makan saya sakit. Itu yang saya rasakan selama diabetes. Bulan kemarin katanya ada obat baru dari KKI khusus diabetes. Jadi saya konsumsi sudah masuk ke 2 bulan saya konsumsi karena saya diabetes. Waktu tes HbA1c saya 14,7. Jadi tinggi sekali. Sebelum minum Milkrom saya sering sakit kaki saya sampai bengkak. Jadi kalau tiap makan kaki saya bengkak. Apalagi kalau makan ayam bakar, 30 menit badan saya yang terbakar. Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah setelah minum Milkrom, semua yang saya makan
jam saya tidak sakit lagi. Yang biasa kaki saya sakit, tidak sakit lagi. Pernah saya uji minum es buah dan 30 menit saya tunggu. Kan biasanya kalau minum es buah sampai 3 hari saya tidak bisa bangun. Jadi setelah minum Milkrom sampai 1 jam saya menunggu kaki saya sakit. Alhamdulillah tidak sakit. Jadi walaupun HbA1c saya masih tinggi, tapi alhamdulillah saya sudah merasakan Milkrom pada tubuh saya. Saya sudah sehat saat ini dan biasa saya lemah, saya sudah kuat. Saya sudah bisa aktivitas kembali. Biar hari-hari jalan kampanye saya sudah bisa. Ada satu kelebihan Milkrom di saya. Waktu belum minum Milkrom saya susah BAB. Jadi saya sudah minum Milkrom sudah 2 bulan ini. BAB saya sudah lancar. Saya tidak ada riwayat diabetes, saya biasa cek gula darah saya kalau puasa selalu di bawah 100. Mungkin biasa 80 atau 75 atau ada yang 85, selalu seperti itu. Tekanan darah saya selalu normal juga. Tapi karena kemarin papa saya masuk rumah sakit gara-gara gula diabetes dan sempat dirawat ICU juga. Jadi akhirnya waktu itu saya kontrol juga. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, HbA1c saya 6,9. Normalnya harus 5,7. Jadi kalau kita periksa gula puasa itu kalau di bawah 100 itu belum tentu juga kita tidak gula. Jadi saya sarankan Bapak Ibu harus cek HbA1c. Karena kenapa? Karena gula ini seperti dokter bilang tadi adalah ibu semua penyakit. Dan Bapak Ibu mesti perhatikan ya, karena cek kesehatan itu pakai pemeriksaan, bukan pakai perasaan ya. Banyak orang pikir oh sehat-sehat, akhirnya sudah sakit parah. Jadi saya minum produk ini baru 1 bulan 3 minggu. Jadi penurunannya mungkin belum terlalu banyak, dari 6,9 turun jadi 6,2, tapi lumayan. Ya, karena Bapak Ibu tahu sendiri saya juga kuat kuliner, kuat makan ya, yang enak-enak ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kita akan segera mulai ya. Dan saya akan kasih pembukaan dulu sebentar ya. Jadi khususnya untuk teman-teman di pola hidup sehat ya. Kalau mengikuti pola hidup sehat ini dari awal, yaitu WA Group PHS tahun 2020, hampir selama 2 tahun ya, kita itu tidak ada sama sekali endorse atau iklan produk kesehatan. Dan selama 2 tahun itu ya, yang liver sembuh ada, kanker, nggak kemo, nggak radiasi ada, diabetes, lepas obat, lepas insulin, ada juga. Ya saya sendiri tahun 2009, gula saya 500-600, HbA1c 11,5. Dalam setahun 2010 saya lepas obat, lepas insulin, lepas total. Itu ya tidak pakai suplemen, tidak pakai obat. Terus pakai apa dong? Pakai olahraga, olah hati, olah pikir, manajemen stres, olah menu, olah makan ya. Saya bahkan belum kenal olah nafas. Ya sembuh juga ya, tapi saya butuh berjuang 1 tahun. Lalu 2019 saya kambuh lagi, dipicu oleh stres karena saya bangkrut dan ruginya ratusan miliar. Nah, padahal pola makan benar, olahraga benar. Saya rajin berjalan kaki 10.000 langkah sehari. Menu jangan tanya, saya makan sehat sekali. Yang haram-haram menurut Islam, menurut Kristen, menurut Taurat saya tidak makan. Saya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti sudah dari tahun 2009. Nggak makan tepung-tepungan. Buah pun yang namanya rambutan, leci sudah saya jauhi. Tapi gula saya 500 lagi. Lah, kenapa tuh? Karena stres. Makanya saya mencari olah hati, olah pikir lewat meditasi, atau lebih tepat saya menyebutnya olah nafas, karena lebih penekanannya pada breathing teknik daripada mind focus. Lalu ya saya dari 500 gula itu ya bisa turun ke 150, 120.
Kalau saya ikut intermittent fasting, ikut puasa, diet low karbo, di mana karbo hanya 30-40 gram sehari, ya gula saya bisa di bawah 100. Tapi jujur kurang nikmat diet terlalu ketat seperti itu, gitu ya. Lalu saya mulai mengkombinasi dengan suplemen, ya. Sempat dengan suplemen yang lain, lalu sekarang ketemu Milkrom. Nah, ini saya makannya agak longgar sedikit dalam arti tetap karbo yang seratnya tinggi. Ya, saya tetap nggak makan nasi, tetap nggak makan bakmi, tetap nggak makan roti, tapi buah agak longgar sedikit karena ada vitamin, ada seratnya, ya. Lalu kayak umbi-umbian, ubi ungu, saya mulai makan lagi. Dulunya enggak. Nah, dengan demikian lebih imbang, ya, lebih imbang secara keseluruhan. Nah, jadi ada beberapa orang yang baru gabung di pola hidup sehat tahun-tahun sekarang ini, gitu ya. Lalu ada yang komplain, loh, isinya kok iklan melulu. Ya coba simak modul 1, modul 2, modul-modul yang di-upload sebelum 2022 nggak ada iklan sama sekali dan bisa sembuh juga. Maka saya akan mengulangi lagi apa yang sering saya ucapkan atau sampaikan. Sembuh itu ibarat berjalan dari Jakarta ke Bandung. Bandung itu kesehatan, kesembuhan. Ya, kita bisa lewat jalan biasa, nyampe naik mobil gitu ya, nyampe 5-6 jam. Tapi ada uang nih, ada duit, ya lewat tol lebih cepat lagi, lewat bus, kereta api cepat, ya, 45 menit 1 jam nyampe. Ya, nah itu ibaratnya tuh seperti itu kalau kita menggunakan suplemen misalnya Milkrom ya yang kita endorse hari ini ya. Maka ya yang tadinya udah diabetes 5 tahun ya HbA1c-nya masih 7, 7,5, 6,5. Begitu pakai Milkrom 3 bulan udah di bawah 5,7, udah kayak normal. Bahkan ada yang baru 1 bulan aja udah turun padahal HbA1c itu kan rata-rata 3 bulan. Maka sebenarnya turunnya lebih rendah daripada itu tuh gitu ya. Nah, kenapa saya juga ikut mengendorse Milkrom? Karena saya sendiri juga mengkonsumsi. Kenapa saya mengkonsumsi? Karena ini adalah kromium dan laktoferin. Artinya ini sebenarnya kayak bukan obat, ini suplemen. Kalium, kalsium, kromium itu kan deretan mineral. Berbeda dengan yang lain yang adalah memang obat ya kimia. Ini kan suplemen. Jadi saya merasa lebih aman, lebih nyaman. Belum lagi keluarga-keluarga saya yang pakai juga kemajuannya luar biasa. Jadi teman-teman yang misalnya mau ikut kayak saya sebelum ketemu Milkrom gitu ya, ya bisa sembuh nggak dari diabetes? Ya buktinya saya bisa 2009, 8 tahun ketika nggak stres ya. Tapi begitu ketika umur bertambah, stres, kambuh lagi. Ya kalau saya kendalikan stresnya ya pasti turun lagi. Tapi dengan bantuan suplementasi mengendalikannya lebih mudah ya. Ada nggak yang tetap konsisten nggak pakai? Ya saya harus mengatakan jujur ada. Dokter Mira, teman saya, ya, yang menjadi mentor di grup diabetes, ya sampai sekarang tidak pakai suplemen, nggak pakai obat, udah 8 tahun dan gulanya selalu di bawah 100 bahkan termasuk setelah makan. Pada dulu 500-an, 600-an, ibunya meninggal karena hipoglikemia. Tapi beliau ikut intermittent fastingnya dan diet ketofastosis yang tetap makan bumbu dan sayur, ya, Mas Tio Prasetyo, pendiri KFLS, sangat ketat. Dan beliau sanggup karena sebagai dokter kerjaannya rutin di tempat yang sama. Kalau saya traveling kemana-mana, ya nggak sanggup saya diet seperti itu, gitu ya. Ya, tapi dengan adanya Milkrom, saya jujur mengaku bahwa pola makan saya tetap pola makan sehat, tetapi gulanya lebih terkendali, tapi tidak se ekstrim dengan diet low karbo yang hanya 20-30 gram sehari. 20-30 gram sehari itu makan sayur itu, sayur tomat aja nggak makan. Sayur wortel aja nggak makan, karena wortel tomat itu termasuk buah. Jadi karbonya hanya dari sayur, sayur itu yang di sayur hanya batang, akar, daun. Sayur kangkung, sayur toge, tapi begitu sayur tomat udah nggak boleh. Sayur wortel udah nggak boleh. Nah itu orang yang bisa lepas obat, lepas insulin, tanpa obat, tanpa suplemen gitu ya, karena memang low karbonya itu ketat sekali. Tapi ternyata beberapa orang dengan diet low karbo itu ada misalnya yang badannya lemes, berat badan tak terkendali meluncur ke bawah dan seterusnya. Jadi maka saya mengambil jalur yang menurut saya lebih bijaksana, lebih moderat, lebih mudah dijalankan bagi semua orang untuk bisa mengendalikan gula ya. Oke, itu aja dari saya. Saya serahkan ke Pak Yos sebelum
untuk masuk memperkenalkan Ibu Astrid. Silakan Pak Jos. Ya, selamat malam Pak Jarot dan teman-teman semua. Salam sehat luar biasa selalu. Ya, Pak Jarot lagi di Ciater ini ya. Wah, lagi ada camp juga dan saya di Bandung, Bu Astri di Jakarta. Baik teman-teman se-Indonesia yang kumpul hari ini, saya lihat ada yang dari Maluku ini, dari Maluku Utara hadir dari mana ini? Pulau Morotai. Wah, ada Morotai. Kemarin Pak Jarot ada yang dari Papua Pegunungan ya Pak? Ya, Baru dari Wamena udah jadi member tuh langsung tuh. Sudah, ya. Ini juga ada kawan dari Pulau Morotai ini, Maluku Utara yang paling ujung itu juga ya. Hadir malam ini Pak Fahrin dan Ibu Santi ya dari grupnya Florencia ini ya. Nah, ini selamat bergabung dan ini hari ini kita berkolaborasi dengan komunitas pola hidup sehat untuk sama-sama kita belajar ya bagaimana mengatasi komplikasi dari diabetes. Karena diabetes itu bukan yang mematikan, tetapi penyakit-penyakit sampingannya itu tuh yang berbahaya sekali. Makanya hari ini kita akan bahas, kita mengundang senior konsultan, produk konsultan dari KK Indonesia untuk menjelaskan bagaimana sih komplikasi diabetes itu yang harus kita waspadai dan kita cegah, ataupun kita perbaiki si sumber masalahnya itu. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan undang Ibu Astri Permatasari, senior konsultan dari KK Indonesia. Silahkan Bu Aci. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Jarot juga, untuk Pak Yos, dan untuk semua teman-teman yang sekarang sedang hadir. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, mungkin ada kayaknya banyak juga yang belum kena saya nih baru sedikit-sedikit yang lihat gitu ya, karena kalau kemarin-kemarin sempat waktu yang acara-acara sebelumnya Bu Aci suaranya bisa agak besar Bu. Oh, agak kecil ya Pak ya? Iya, boleh. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Astri Permatasari, saya dari bagian produk konsultan kesehatan PT KK Indonesia, sudah bergabung dengan KK dari sejak tahun 2008. Kita ingin memperkenalkan salah satu produk unggulan kita yang sebenarnya juga jauh sebelum di launching sudah diberikan kepada sekitar 70 lebih responden. 70 lebih responden yang memang mereka menderita diabetes terutama tipe 2. Jadi kita ingin mengetahui ini seberapa efek bagusnya dari Vitayang Milkrom ini terhadap penurunan gejala-gejala yang dari pada orang dengan diabetes, kemudian juga penurunan HbA1c yang kita cobakan selama kurang lebih 3 bulan. Seperti itu kita pantau terus sampai dengan 3 bulan, terus kemudian mereka semua diperkenankan untuk mengecek HbA1c. Nah, untuk langsung aja kita ke materi presentasinya ya Pak Jarot, Pak Yos, dan semuanya ya. Saya coba share screen. Tes Pak, kelihatan ya Pak? Ya, sudah. Nah, ya. Nah, kita langsung aja. Fokus kita kali ini adalah tentang diabetes. Diabetes seperti yang tadi sudah dikatakan oleh salah satu video ya, bahwa diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit. Jadi orang mungkin kalau cuman kena asam urat gitu misalnya, ya udah cuma asam urat aja yang naik. Tapi kalau udah kena diabetes, udah semuanya bisa kena. Banyak banget komplikasinya dan banyak sekali ketika orang memeriksa, sebelum dia memeriksa HbA1c-nya, mereka tidak merasakan gejalanya sama sekali. Jadi begitu udah diperiksa, baru tuh ketahuan HbA1c-nya bisa di atas 8, kemudian bisa di atas 6,5 untuk pengukuran dengan diabetes gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang angka insiden yang kejadian, jumlah penderita, bahwa diabetes di Indonesia itu termasuk yang cukup tinggi. Jadi penderitanya 19,47 juta jiwa. Jadi bayangkan, jadi kalau misalnya kita nih ada di kumpulan satu kelas, kemudian ada 1 dari 10 di antara kita kemungkinan adalah penderita diabetes atau mengarah ke arah prediabetes untuk ke arah diabetes, seperti itu. Dan makin ke tahun ini Indonesia itu makin meningkat. Beberapa tahun lalu masih 13, kemudian naik jadi 19,47 juta. Nah, kemudian untuk angka kematiannya yang jelas suaranya agak kecil ya Bu Aci. Kenapa ya bisa lebih diperbesar? Mikrofon. Ya.
Oh, iya iya, saya coba ya. Heeh. Nah, kemudian untuk kematiannya, per tahun di 2021 itu 236.711 jiwa. Jadi makin tahun justru makin meningkat dan peningkatannya sampai 100% lebih. Itu sudah harus jadi, concern untuk kita semua gitu ya. Terus kemudian, 10 negara dengan penderita diabetes tidak terdiagnosa. Jadi ada orang yang justru juga, tidak merasakan gejala sehingga sama sekali tidak terdiagnosa. Seperti itu, tidak ada sama sekali perkiraan kalau saya itu, terkena diabetes, seperti itu. Nah, Indonesia berada di peringkat ketiga, jadi sekitar 73,7% dari 14,3 juta penderita itu benar-benar sampai sekarang dia tidak merasa bahwa saya terkena diabetes, kemudian ketika diperiksa baru kaget, istilahnya seperti itu, ya. Jadi banyak banget. Kemudian 10 provinsi tertinggi untuk angka kejadian diabetes di Indonesia ini data dari 2019 Riskesdas. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang pertama DKI Jakarta, kemudian yang kedua ada ada Kalimantan, kemudian ada Jogja, ada Sulawesi Utara, kemudian Jawa Timur. Siapa mungkin di sini ada yang orang Sulawesi Utara ada? Kemudian ada yang orang Bangka Belitung, jadi silakan ini dilihat. Jadi 10 tertinggi, Bu, kalau misalkan Pak Yus nggak ada ya? Pak Yus tinggalnya di mana, Pak? Jawa Barat, Bu. Jawa Barat. Jawa Barat nggak ada ya? Banyak makan lotek sama karedok, Bu. Pak Jarod tinggalnya di mana? Banten ya, Pak? Pak Jarod ada di Banten nih, Provinsi Banten nih. Jadi termasuk ini dia provinsi-provinsi, jadi kemarin kita sempat dan banyak sekali di antara responden kita dari yang 70 itu berada di provinsi yang tersebutkan di sini. Seperti itu. Itu semakin meningkat, contoh misalnya di baiknya kita memberikan namanya kondisi kadar gula darah kita itu sekitar mulai di usia 45 tahun. Bagi muda 25 tahun udah periksa itu lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, kalau kita di sini angka kejadiannya sekitar umur 45 tahun aja makin tahun makin meningkat. Dari 2013 ke 2018 itu selalu semuanya meningkat. Nggak ada yang benar-benar turun gitu ya. Semua angkanya meningkat semua. Seperti itu. Artinya bahwa semakin tahun angka kejadian ini benar-benar sangat kita semua gitu. Nah, apa sih sebenarnya itu dari gula darah? Kalau misalnya kita makan, kayak tadi misalnya kita makan makanan yang mengandung karbohidrat atau gula atau misalkan buah, misalnya seperti itu, di dalam tubuh akan menjadi glukosa. Ada juga menjadi fruktosa kalau buah. Nah, ketika dia berada di dalam darah, kondisinya adalah tinggi. Kemudian di tubuh kita mengenal satu organ tubuh yang namanya pankreas yang dia akan mengeluarkan hormon yang kita sebut juga dengan insulin. Nah, insulinnya sendiri tidak berproduksi, tidak menghasilkan insulin, kemudian atau insulinnya tidak cukup bagus dan tidak cukup responnya. Jadi ibaratnya adalah insulinnya itu malas gerak atau kita sebutnya mager seperti itu. Itu kondisi dari yang kita sebut juga dengan diabetes. Lalu kemudian gejala diabetes. Nah, uniknya kemarin ketika kita bertanya ke 70 orang responden, setengahnya itu sama sekali tidak merasakan di awal-awal, tidak merasakan yang namanya gejala tersebut di sini. Ketika gula darahnya sudah sangat tinggi, ada waktu itu yang saya satu pegang adalah, Bu, gula darah saya baru tahu bahwa saya terkena DM atau diabetes ketika saya itu lagi jalan di mall, kemudian saya cek gula darah dan ternyata hasilnya ada 500. Seluruh itu kaget benar ya, kata. Karena saya tidak merasa itu, kata dia, gejala seorang penderita sakit gula, kata dia. Nah, kita memecah menjadi dua gejala yang klasik dan gejala lain yang sebenarnya kita harus lebih sama-sama waspada juga. Untuk yang gejala klasik biasanya 3 ya. Ada polifagi, lapar terus karena gula darah atau glukosanya itu tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh, kemudian akhirnya menagih sel tubuhnya. Saya kurang, akhirnya lapar terus, tapi tidak menyelesaikan masalah. Makin tinggi lagi, makin lapar gula darahnya. Kemudian sering merasa haus gitu ya, karena ini adalah bagian dari ginjal. Jadi ginjal itu menarik
berusaha untuk mengeluarkan gula darah, tapi dengan melalui air kecil, buang kecil. Jadi ini ada satu rangkaian, sering haus dan sering buang air kecil, seperti itu. Semakin banyak buang air kecil, kemudian makin haus juga, seperti itu. Kemudian jangan senang lagi kalau misalnya kita turun berat badan dalam waktu cepat. Ini biasanya terjadi pada perempuan ya. Kadang-kadang kalau perempuan kan suka yang, aduh, saya ini nih tiba-tiba berat badan saya turun gitu, saya padahal pengen kurus gitu. Nggak taunya begitu cek gula darah, aduh, ternyata HbA1c-nya sangat tinggi. Dia masuk kategori DM misalnya. Jadi kalau kita tiba-tiba turun berat badannya, tidak usaha sama sekali, gitu, itu mesti waspada. Ada keluhan lainnya, ada kesemutan. Jadi ada bedanya kesemutan biasa dengan orang yang kesemutan penderita DM ya. Kalau kesemutannya orang dengan DM itu kesemutannya sakit banget, baik itu di jari, tangan atau kaki, sakit nyeri banget. Kalau kita kesemutan itu kan paling misalnya ketindih sesuatu, kesemutan 5 menit selesai seperti itu. Kalau mereka tidak, hampir setiap hari bisa kesemutan. Nah kemudian ada yang kondisi cepat lelah karena glukosa atau gula darahnya tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh, tidak bisa digunakan, akhirnya nggak ada tenaganya. Kemudian penglihatan kabur, cuma Ci, boleh mikrofonnya dideketin, Bu? Mic-nya dideketin boleh? Oh iya, ini sudah Pak. Kabel mic-nya dideketin. Nah, udah ini segini udah. soalnya banyak yang mengeluh ini suaranya kecil. Mendem gitu, agak mendem gitu jadinya, nggak keluar. Atau ditekan gambar mic, lalu setting audio, lalu input audionya atau output audio digeser ke kanan. Di setting audio. Atau saya ganti dulu ke ini ya Pak. Ini lain ya. Mic lain ya. Ya supaya lebih tersampaikannya lebih jelas, Bu. Tersampaikannya ini materinya bagus tapi tersampaikannya samar-samar gitu takutnya, ya. Sebentar ya, saya ganti mic-nya dulu. Dari 70 responden itu banyak banget yang benar-benar tanpa gejala. Tapi ini ya, gejalanya bisa kita lihat, penglihatan kabur karena apa? Karena sudah menderita katarak atau bahkan sudah ada yang mengalami gejala glaukoma atau kebutaan. Jadi tengah-tengahnya itu sudah putih seperti itu. Lama-lama dia bisa mengalami benar-benar kebutaan. Kemudian bagi pria biasanya akan menderita yang namanya impotensi. Nah, ini juga kita temukan beberapanya di antara 70 responden. Tapi memang mereka yang malu bercerita gitu. Dan ceritanya itu menjadi baru belakangan cerita. Bu, saya sebenarnya ini agak malu juga bercerita. Saya selama diabetes ini Joni saya jarang berdiri di pagi hari gitu-gitu. Ketika saya sudah minum Milkrom selama 3 bulan ini, tiba-tiba vitalitas pria saya jadi meningkat lagi seperti itu. Nah kemudian untuk keluhan lain dari wanita ini biasanya adalah gatal di daerah kemaluan. Ini juga bisa dialami laki-laki. Hanya untuk yang gatal di kemaluan di wanita biasanya juga bisa mengalami keputihan nggak sembuh-sembuh. Jadi buat para wanita yang keputihan yang nggak sembuh-sembuh harap waspada, cek gula darahnya seperti itu. Nah ada lagi keluhan lain, misalkan keluhan yang berhubungan dengan penyakit, misalnya penyakit menderita batuk yang tidak sembuh-sembuh, kemudian menderita TB paru yang juga kok saya lama sembuhnya ya kena TB, harap dicek gula darahnya juga, terutama HbA1c. Rata-rata tinggi juga seperti itu. Nah kemudian apa sih golongan dari diabetes mellitus? Yang pertama adalah tipe 1. Tipe 1 ini adalah autoimun. Jadi autoimun itu maksudnya apa? Jadi sistem imun atau sistem kekebalan tubuhnya menyerang sel-sel pankreas. Akhirnya pankreas sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin seperti itu. Bisa menghasilkan sedikit banget sama sekali ya, sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Seperti ini yang kalau kita lihat di gambar, pankreas hasilkan sedikit insulin atau tidak sama sekali. Jadi kebanyakan ini dialami oleh anak-anak. Jadi udah usia yang baru lahir, dia sudah terkena diabetes atau dia menjelang usia 5 tahun, 6 tahun itu udah mulai terkena begitu. Nah, kemudian ada yang namanya diabetes 2. Nah, itu
diabetes tipe 2 terjadi karena insulinnya itu mager atau malas gerak. Dia tidak bisa respon, susah banget respon. Dia nggak sensitif, nggak peka, seperti itu. Nah, biasanya dialami oleh usia remaja, banyak juga sekarang anak umur 15 atau 20 tahun sudah mulai terkena diabetes tipe 2. Karena apa? Karena pola hidupnya sudah berantakan. Jadi mohon maaf nih, banyak anak-anak kita yang dari kecil makanannya udah yang minumannya udah yang manis-manis. Makanannya kue-kue manis. Kemudian pokoknya segala yang memanjakan lidah kita tapi tidak memperhatikan kesehatan kita. Akhirnya kegemukan, mengalami obesitas atau kegemukan. Akhirnya lama-lama terjadi yang namanya resistensi insulin. Fungsi insulinnya sudah kurang bagus lagi. Kemudian onset itu ke arah yang namanya DM tipe 2. Ya nanti di usia sekitar 25-30 dia langsung bisa terkena diabetes tipe 2. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya diabetes gestasional. Jadi gestasional ini terjadi pada ibu hamil. Dia misalnya masuk trimester kedua di bulan keempat. Kok yang tadinya saya makannya banyak dan berat badannya bertambah, tiba-tiba kok saya makan banyak turun berat badan. Seperti itu. Nah, itu harus hati-hati juga. Seperti itu. Apalagi sebenarnya ini terjadi pada ibu-ibu yang bisa tidak punya riwayat diabetes sebelumnya. Namun, untuk ibu-ibu yang sudah mengarah ke arah diabetes tipe 2, ini bisa terkena lagi seperti itu. Ya, kayak gitu. Jadi ada yang namanya diabetes gestasional atau yang terjadi pada saat ibu sedang hamil. Pas udah melahirkan, nggak kena lagi. Hanya saja tetap biasanya akan tetap melakukan pola hidup sehat karena bisa saja nanti terkena diabetes dan itu masuk diabetes tipe 2 gitu. Terus kemudian ada yang tipe spesifik, tipe khusus. Contohnya orang yang terkena radang pankreas. Jadi pankreasnya mengalami peradangan terus-menerus, rusak, kemudian tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin yang sensitif dan insulin yang baik gitu. Akhirnya kena DM tipe 2. Dan kemudian ada yang misalkan karena transplantan atau karena gangguan sakit misalkan HIV atau AIDS atau obat-obatan tertentu. Jadi silakan, ini ada beberapa obat yang kebetulan saya dapat ya. Jadi ini ada beberapa obat, sebenarnya ada banyak ya, saya kasih satu tabel aja nih. Jadi ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi kerja insulin. Seperti itu. Kayak misalkan ada yang misalnya meningkatkan berat badan juga dan menurunkan kerja insulin seperti itu. Jadi ada juga yang sampai merusak sel beta sel pada insulin seperti itu. Jadi memang sebenarnya juga untuk obat-obatan ini juga harap diperhatikan penggunaannya, jangan sembarangan gitu ya, jangan main asal minum gitu. Nah, kemudian bagaimana kriteria diagnosa DM? Jadi seperti tadi, jangan pakai perasaan, tapi pakai pengukuran. Kayak misalnya gini, ada orang yang, ih saya haus terus gitu. Saya jangan-jangan saya DM nih, ternyata pas cek HbA1c normal, sama sekali nggak ngerasa gitu kan. Saya biasa aja tuh, begitu cek HbA1c 10, misalkan 8, misalnya seperti itu ada juga. Jadi memang sebaiknya memang melakukan pemeriksaan. Nah ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori yang kita itu misalnya malamnya kita berpuasa 8 jam gitu minimal atau 10 jam, kemudian besok paginya kita jangan makan apa-apa dulu, kita kemudian mengambil darah sedikit misalnya di ujung sini ya, disebut juga dengan glukosa darah puasa. Ini lampu hijau. Lampu hijau tadi normal di bawah 100, kemudian prediabetes kita bilangnya lampu kuning aja ya, hati-hati bisa 3 bulan atau 6 bulan terkena DM kalau nggak jaga diri gitu ya, 100 sampai 125, kemudian lebih sama dengan 126 ke atas itu sudah masuk kategori DM. Nah kemudian dikasih makan, biasanya air gula 75 gram gitu, kemudian disuruh minum gitu ya. Nah 2 jam kemudian dicek lagi ini, kalau kurang dari 140 termasuk normal, 140 sampai itu prediabetes, ini banyak juga usia muda udah terkena di sini. Kemudian 200 minimal sampai ke atas sudah masuk kategori D. Nah, untuk glukosa darah puasa dan setelah makan ini sangat dipengaruhi sebenarnya apa yang kita makan. Kemudian ada lagi yang lebih akurat yang kita sebut namanya HbA1c. HbA1c
C sendiri seberapa banyak glukosa gula darah yang lama menempel pada sel darah merah kita. Seperti itu. Berapa lama, berapa banyak gitu. Normalnya adalah 5,7, kemudian prediabetes 5,7 sampai 6,4, dimulai dari 6,5 ke atas. Ada lagi satu kriteria 8 dan di atas 8 biasanya bisa terkategori diabetes yang tidak terkontrol, seperti itu. Nah, kita lebih menyarankan pemeriksaan dengan HbA1c karena lebih valid. Dan itu bisa menentukan nanti mau bagaimana Anda ketika masuk, misalkan kita ketika masuk ke prediabetes atau masuk ke diabetes seperti itu. Ini ada. Jadi kalau untuk gula darah puasa itu minimal puasa 8 jam sampai 10 jam. Kemudian ini ada ya, beban glukosa 75 gram, jadi boleh minum air gula dulu atau disuruh makan biasanya gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan HbA1c nih, jadi 6,5 lebih sama dengan 6,5 sudah termasuk dalam kategori DM seperti itu ya. Nah, kemudian ini jadi sel darah merah kita akan ditempel oleh glukos atau gula darah, kemudian akan menjadi yang namanya hemoglobin yang tertempel gula darah seperti itu. Inilah yang lebih valid lagi untuk pengukurannya ke HbA1c gitu. Nah, kemudian untuk resiko nih, resiko diabetes mellitus ada 3 sebenarnya. Ada risiko yang tidak bisa dikutak-kutik, kemudian ada risiko yang bisa dikutak-kutik, kemudian ada yang berhubungan dengan resiko yang bisa dikutak-kutik seperti itu ya, seperti itu. Contohnya kalau yang tidak bisa dikutak-kutik itu ras dan etnis. Jadi memang ada beberapa ras kayak misalkan orang Asia sebenarnya termasuk tinggi untuk DM, terutama DM tipe 2 seperti itu. Jadi kan kita kan bagian dari Asia ya, seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya riwayat keluarga, bapak yang terkena DM seperti itu. Kemudian umur, semakin umur kita bertambah, semakin beresiko. Itu sebabnya kita lebih menyarankan ketika mulai masuk usia, kalau di sini aturannya adalah lebih dari 45 tahun. Tapi sebenarnya sekarang 40 tahun aja Ibu sudah rajin tes 3 jenis. Yang pertama adalah gula darah, kemudian yang kedua adalah lemak darah, dan yang ketiga seperti itu. Riwayat pernah melahirkan bayi dengan diabetes gestasional di atas 4 kilo bayinya ya. Kemudian atau kita sendiri pernah berada waktu kecil kita berada di bawah garis normal lahirnya, di bawah 2,5 seperti itu. Kemudian ada yang bisa kita ubah sebenarnya, misalnya obesitas, berat badan lebih. Nah, itu kan kita bisa ubah dengan menurunkan berat badan. Kemudian kurang aktivitas fisik, jadi mager terus nih terutama. Nah, yang menariknya adalah yang harus jadi perhatian pada ibu-ibu nih. Ternyata angka diabetes itu lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Bukan berarti karena ibu-ibu terbiasa makan janji manis ya, enggak ya. Itu karena ternyata ibu-ibu lebih, walaupun dia di rumah misalnya, di rumah, oh saya udah aktivitasnya udah bagus kok, saya udah saya udah beberes rumah gitu, bebenah kalau kata orang Sundanya. Masa saya bisa kena DM? Nah, ternyata masih kurang olahraganya seperti itu, begitu. Kemudian hipertensi, jadi yang punya riwayat dengan darah tinggi, hati-hati juga, dan ini sebenarnya bisa dikontrol ya. Kemudian dislipidemia, jadi lemak darah yang tinggi. Jadi HDL atau lemak darah baiknya atau kolesterol baiknya itu rendah, di bawah 35 atau di bawah 40. Kemudian trigliseridanya itu tinggi, di atas 250. Ya, kemudian yang jelas adalah pola hidup, pola makan. Jadi pola makannya benar-benar tinggi gula, tinggi karbohidrat dan karbohidrat olahan, kemudian rendah serat dan rendah lemak sehat sebenarnya itu. Kayak gitu. Kemudian ada lagi yang faktor lain adalah punya riwayat sindrom metabolik. Jadi tekanan darahnya tinggi, trigliseridanya tinggi, kolesterol jahatnya juga tinggi. Atau beberapa orang yang punya penyakit yang lain, misalnya penyakit jantung, stroke, kemudian atau penyakit gangguan lainnya. Seperti itu. Jadi
sebaiknya kita memperhatikan faktor-faktor yang ini. Dan faktor-faktor yang bisa dimodifikasi atau diubah atau ditekan resikonya itu sangat membantu untuk yang tidak bisa dimodifikasi. Setidaknya komplikasinya nanti bisa berkurang gitu. Nah, komplikasi diabetes, jadi komplikasi diabetes menyeramkan banget Bapak Ibu karena menyerang seluruh tubuh kita. Kalau menyerang ke pembuluh darah itu menyerang ke pembuluh darah makro dan mikro, yang pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Jadi ini yang menyerang mata dia akan terkena namanya diabetes retinopati. Jadi penglihatan kabur, matanya katarak, terus kemudian akhirnya matanya buta seperti itu ya lama-lama. Nih kan, jadi dia gula darahnya itu menyerang pembuluh-pembuluh darah dan akhirnya tumbuhlah pembuluh darah yang tidak normal, menghalangi penglihatan gitu ya, akhirnya udah katarak dan lama-lama buta seperti itu. Kemudian untuk ke kaki. Nah, kita tahu, kita kenal yang namanya kaki diabetes. Luka karena hal kecil, misalkan luka karena gunting kuku. Cuma karena gunting kuku itu bisa luka. Kita udah menemukan beberapa orang dari respondennya itu yang luka karena gunting kuku, bahkan udah ada yang hilang jarinya, beberapa seperti itu. Jadi ini tingkatannya. Mulai dari yang terkena luka biasa kesannya sampai ke arah gangren dan hitam, dan itu mengerikan banget. Serem kalau ngelihat gitu, dan ini bisa akhirnya diamputasi gitu ya. Kemudian ada yang terkena stroke. Jadi dia menyumbat pembuluh darah yang ada di otak, kemudian terkena stroke. Jadi pembuluh darahnya mengeras atau terjadi penyumbatan, kemudian ada pembengkakan pembuluh darah dan pecah seperti itu. Itu juga bahaya dan itu bisa juga terkena. Kemudian berhubungan dengan sakit jantung. Jadi gula darah yang tinggi biasanya akan ditemani atau bestian berteman dengan lemak darah yang tinggi juga. Nah, ketika si gula darah berteman dengan lemak darah yang tinggi, mereka bersatu padu menghancurkan pembuluh darah, melakukan pengerasan pembuluh darah dan sebagainya, dan akhirnya terjadilah penyakit gangguan jantung seperti itu. Misalnya penyumbatan pembuluh darah yang ada di jantung seperti itu. Itu ngeri banget. Lama-lama bisa pasang ring ya seperti itu ya, atau balon. Kemudian gigi. Nah, beberapa kasus kita temukan orang dengan diabetes komplikasinya adalah giginya mengalami peradangan, kemudian satu persatu. Jadi baru usia muda udah ompong gitu ya. Karena memang gula darahnya ini benar-benar menyerang pembuluh darah, semua pembuluh darah yang di gusi, kemudian juga menyerang kondisi gigi menjadi lebih mudah patah atau mudah tercabut seperti itu. Periodontis ya kita bilangnya. Nah, kemudian kaki. Di antara beberapa responden kita temukan bahwa kaki mereka mengalami yang namanya seperti ditusuk jarum atau paku ketika menapak. Kalau kita normalnya kan sehat, menapak nggak ada masalah, ya. Nah, kemudian ada yang seperti ngeres, padahal itu lantainya nggak ada ini ya, baru disapu gitu ya. Kemudian ada yang seperti terbakar, kemudian ada juga yang seperti electric shock. Jadi ketika menapak itu langsung kayak zrup ke atas gitu, itu perih banget seperti itu. Itu karena sudah mengalami yang namanya kerusakan pada pembuluh darah di kakinya seperti itu. Kemudian yang paling ngeri sebenarnya nggak kalah ngeri adalah kerusakan pada ginjal. Sudah beberapa kita temukan orang dengan diabetes ya, itu punya masalah dengan gangguan ginjal karena ginjalnya awalnya terus-menerus berusaha untuk mengeluarkan gula darah yang tinggi melalui air kencing, tapi kemudian lama-lama ginjalnya bocor, ini ada protein di dalam ginjalnya, ya, kemudian keluar bersama urin. Jadi lama-lama ginjalnya rusak. Cuci darah lah dia, atau kita bilang hemodialisa. Kemudian untuk perempuan, jadi tidak semangat untuk melakukan hubungan seksual untuk perempuan, dan begitu juga untuk lelaki impoten lama-kelamaan. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa DM ini adalah ibu dari segala penyakit, ya memang benar gitu loh, kemana-mana gitu ya, bahkan sampai ke urusan kepriaan dan kewanitaan juga bahaya seperti itu ya. Jadi memang nggak boleh dianggap enteng. Jadi itu sebabnya kita sebisa mungkin mulai usia 40 tahun kita sudah memeriksa gula darah kita, kemudian dari usia anak-anak kita sudah mengajarkan pada anak kita bagaimana caranya mengatur pola makan yang baik seperti itu. Nah, kemudian pengelolaan DM, pengaturan pola makan.
Jadi kalau udah kena DM, kita ngelihat jamnya jumlah, jenis, dan jadwalnya. Itu biasanya bisa dikontrol dengan orang ahli gizi atau dengan dokter gizi, seperti itu bisa dibantu ya. Kemudian berolahraga 3-5 kali per minggu. Contohnya adalah jalan kaki yang tidak berhenti selama 30 menit. Ya, jadi supaya kondisi insulinnya jadi lebih peka lagi, seperti itu. Kemudian mengolah stres, benar tadi tuh kata Pak Jarod, kalau udah stres gitu ya, aduh itu mah gitu. Dan memang benar, kalau kita stres berkepanjangan, itu ada beberapa hormon di tubuh kita itu yang akhirnya di luar kendali kerjanya, kemudian justru meningkatkan inflamasi atau peradangan dan akhirnya berpengaruh terhadap insulin, seperti itu. Kemudian kontrol berat badan. Jadi semakin Anda menderita obesitas, jadi obesitas ini sekarang masuk ke dalam penyakit, Anda beresiko 2-4 kali untuk terkena DM, diabetes tipe 2. Kemudian tidur berkualitas, jadi tidur sendiri membantu untuk memperbaiki kondisi sel tubuh atau regenerasi sel, seperti itu. Jadi tidurlah yang berkualitas. Kemudian jika memang sudah terkena DM, kontrol dokter. Ini untuk mendapatkan obat yang jelas dan untuk mendapatkan saran-saran lain, misalkan saran diet, seperti itu, saran pola makan, dan kemudian yang terakhir, tapi tidak terakhir, itu adalah suplementasi. Jadi banyak sekali kita temukan jurnal-jurnal bahwa suplementasi membantu untuk memperbaiki kondisi organ tubuh yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbaiki beberapa zat gizi yang kurang yang dialami oleh penderita penyakit, dalam hal ini adalah penderita DM, kita bahasnya. Kemudian juga untuk menjadikan pemulihan lebih cepat lagi. Jadi yang Pak Jarod tadi bilang, saya mau ke Surabaya misalkan, saya kalau bisa aja naik sepeda tapi nggak tahu sampainya kapan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan saya perginya naik pesawat, saya cuma 1 jam 50 menit saya ke Surabaya. Jadi seperti itu, fungsi dari atau manfaat dari suplementasi untuk mempercepat pemulihan, gitu. Nah, tujuan pengelolaan diabetes untuk apa? Jadi ada beberapa tujuannya. Yang pertama, jangka pendeknya menghilangkan gejala-gejala. Jadi dari 70 responden, itu kita kumpulkan juga gejala-gejala apa yang mereka alami selama mereka menderita DM. Kemudian tiap bulan itu kita tanya lagi, Pak, Ibu, adakah pengurangan gejala ketika Bapak, Ibu sudah rajin konsumsi vitamin Milkrom? Jawabannya semua ada pengurangan gejala. Seperti itu. Jadi yang tadi sudah ada ya testimoninya, buang air kecilnya misalkan 5-6 kali di malam hari sampai susah tidur. Sekarang, saya cuma cukup 1 kali aja. Pas udah bangun tidur pagi-pagi. Seperti itu. Jadi, dan juga memperbaiki kualitas hidup. Kan kebayang kalau misalkan kita penderita DM bekerja tapi dia ngantuk, dia jadi nggak produktif. Jadi kualitas hidupnya tingkatkan. Kemudian mengurangi resiko komplikasi. Jadi beberapa komplikasi itu diharapkan bisa turun ketika kita bisa mengelola diabetes ini atau kadar gula darah ini. Tujuan jangka panjangnya adalah mencegah komplikasi terus terjadi. Kemudian tujuan akhirnya adalah menurunkan mortalitas. Maksudnya apa sih? Supaya hidupnya lebih panjang lagi usianya dan tetap sehat, tetap bisa pulih. Kemudian juga menurunkan kejadian sakit-sakit yang dialami oleh si diabetes itu, orang yang terkena diabetes seperti itu. Jadi ini ya komplikasi-komplikasinya sudah kita tahu ya tadi, gagal ginjal, gagal jantung ya, kemudian jantung koroner, stroke dan sebagainya. Seperti itu. Nah, beberapa nutrisi yang bermanfaat bagi penderita diabetes, yang pertama adalah kolostrum. Tujuannya tuh kolostrum buat apa sih Bapak Ibu? Tujuannya adalah pertama mengontrol nafsu makan. Jadi kan tadi ciri dari penderita DM adalah makan terus-menerus gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan kolostrum bisa dibantu untuk diturunkan nafsu makannya atau dikontrol ya. Kemudian membantu gerakan glukosa ke otot. Jadi gula darahnya selain disimpan di sel, disimpan juga di otot, kemudian bisa digunakan untuk tenaga juga ketika nge-gym atau ketika bergerak. Kemudian membantu menurunkan lemak tubuh, lalu meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh kita, membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Jadi
Sebenarnya sih ketika kita mencoba ke 70 orang itu kita sarankan juga, Bapak Ibu jika berkenan, Bapak Ibu turun periksa juga untuk cek kolesterolnya. Ya, dan ternyata banyak sekali yang kolesterolnya juga bisa turun ya, terutama trigliserida juga. Kemudian membantu meningkatkan IGF-1, jadi untuk meningkatkan kegunaan glukosa yang sudah dimakan, digunakan, kemudian merangsang otot supaya bisa mengeluarkan menggunakan glikogen seperti itu yang ada di otot dan di liver. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya laktoferin, menurunkan kadar glukosa ya, menurunkan kolesterol, kemudian memperbaiki fungsi pankreas, berefek imunomodulator. Apa sih imunomodulator itu? Adalah membantu menyeimbangkan kondisi imun tubuh. Kemudian juga ada beberapa keuntungannya adalah membantu penurunan HbA1c bersama dengan kromium ya, seperti itu. Nah, kromium yang ketiga, kromium ini termasuk dalam mineral yang penting. Dibutuhkannya nggak banyak Bapak Ibu, tapi kalau kekurangan jangka panjang efeknya sangat bahaya sekali. Dan esensial ini maksudnya adalah tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi didapat dari luar gitu ya. Ini kebutuhannya. Kemudian ini sumber alaminya, ada biji, ada sereal, ada buah, ada daging dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita dengan bervariasi makan kita bisa mendapatkan kromium seperti itu di dalam makanan ya. Kemudian bagaimana penggunaan kromium itu untuk orang apa aja? Untuk orang yang stresnya tinggi, untuk orang yang penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2, untuk pengguna steroid atau kortikosteroid jangka panjang, kemudian ibu hamil dan menyusui. Manfaatnya bantu untuk meningkatkan insulin lebih sensitif, meningkatkan penggunaan lemak, terus kemudian menurunkan stres fisik juga. Kemudian kalau kekurangan jangka panjang, menyebabkan apa? Glukosa jadi tidak bisa dikontrol, kemudian trigliserida tinggi, kolesterol jahat tinggi, kemudian HDL atau kolesterol baik yang ini jadi rendah, dan obesitas visceral. Obesitas visceral ini kebanyakan terjadi di bagian organ tubuh yang ada di perut. Jadi misalnya di pankreas, di usus, kemudian di liver, ya kemudian bisa juga sebenarnya di jantung. Nah ini nanti tanda-tandanya apa sih? Tanda-tandanya adalah bagi lelaki dia hamil 9 bulan gak lahir-lahir, itu sebenarnya seperti itu ya. Kemudian kenapa kurang? Karena pola makan yang buruk. Semakin Bapak Ibu makan mengandung karbohidrat tinggi, terutama karbohidrat olahan dan gula, itu menghabiskan 2-3 kali lipat kebutuhan kromium di dalam tubuh. Kemudian karena stres fisik, jadi banyak pikiran, stres melulu, dikit-dikit overthinking dan sebagainya. Kemudian karena obat-obatan tertentu, tadi obat-obatan yang misalnya obat-obatan untuk masalah dengan kejiwaan, gitu. Nah, tadi Pak Jarod sudah membuka tentang Vitayang Milkrom ya. Jadi memang untuk KK kita punya satu produk asalnya dari Taiwan. Jadi memang ini sebenarnya di Taiwan sendiri sudah lama, sudah sekitar 25 tahun beredar di Taiwan dan di beberapa negara, tapi baru di Indonesia ini baru dilaunchingkan 2 Januari kemarin. Kemudian sebelumnya kita cobakan kepada 70 orang yang memang rata-rata menderita DM tipe 2 gitu ya. Kandungannya apa aja? Kandungannya berasal dari milk powder. Jadi milk powder ini adalah kolostrum. Ya, jadi kalau kolostrum itu tidak bisa ditulis di POM itu milk powder. Jadi tulisnya adalah tidak bisa dituliskan kolostrum. Jadi tulisnya adalah milk powder. Padahal itu kolostrum gitu ya. Kemudian ada laktoferin tadi sudah cerita. Kemudian ada chromium chloride. Jadi istimewanya untuk Vitayang Milkrom ini adalah penggabungan antara laktoferin dan chromium chloride sehingga kromium yang digunakan untuk membantu menstabilkan kadar gula darah, membantu supaya insulinnya lebih aktif, itu bisa lebih cepat diserap dengan bantuan laktoferin dan bisa cepat digunakan. Selain laktoferin juga bisa bantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga, seperti itu. Nah, kemudian lagi bagi yang Muslim, gitu ya, ini juga organik. Dan kemudian ada halalnya juga. Jadi sebelum kita masuk ke Indonesia, mereka juga sudah ada halal tersendiri dari halal Taiwan itu sendiri, ya kemudian diurus
juga di Indonesia, kemudian juga ada Badan POM-nya. Ini jadi bisa diperhatikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masuk BPJPH misalkan seperti itu, nanti bisa ketemu dengan nomor halal segini, langsung Vitayang Milkrom seperti itu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara konsumsinya? Kita melakukan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan HbA1c. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana sih aturan pakainya? Aturan pakainya adalah misalnya untuk orang yang dia belum terkena diabetes. Itu kan fungsinya adalah untuk mencegah. Itu silahkan minum Vitayang Milkromnya 1 saja, 1 kapsul. Kemudian bagaimana kalau untuk prediabetes 2 kali 1, jadi 1 30 menit sebelum makan siang, 1 30 menit sebelum makan malam. Kemudian kalau sudah terkena diabetes, baik itu tipe 1 atau tipe 2, 2 kali 2. Jadi 2 kapsul 30 menit sebelum makan siang, 2 kapsul lagi 30 menit sebelum makan malam. Kenapa sih kok dikonsumsinya 30 menit sebelum makan? Memang sebaiknya suplemen yang mengandung kromium itu lebih baik dikonsumsi sebelum makan. 30 menit sebelum makan. Nah, kemudian bagaimana jaraknya dengan herbal lain atau dengan obat lain, misalkan ketika masih ada yang minum metformin dan sebagainya, boleh diberi jarak 15 menit. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika misalnya konsumsi Vitayang Milkrom, saya boleh nggak ya konsumsi Vitayang Milkromnya 45 menit sebelum makan, silakan juga. Minimal ya 30 menit gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu ada yang suka minum kopi atau minum teh, bahkan minuman bersoda. Tapi saya harapkan ketika udah kena diabetes nggak minum bersoda ya. Gitu, tehnya pun kalau bisa teh murni ya. Jangan teh ada tambahan-tambahan lainnya. Teh herbal juga boleh. Beri jeda sekitar 2 jam. Seperti itu. Nah, sebaiknya itu tidak dikonsumsi dalam kondisi setelah makan atau pada saat makan, karena hasilnya kurang efektif. Jadi memang aturannya adalah minimal 30 menit sebelum makan. Nah, kemudian cara kerjanya, kalau kita lihat badan di sini, ini adalah sel tubuh, kita ibaratkan adalah sebuah rumah. Sebuah rumah, kemudian ada satu yang namanya IRS, atau kita sebut juga insulin reseptor atau penerima insulin, kita anggap ini adalah gembok. Kemudian insulin kita anggap adalah kunci. Kalau misalnya gula mau masuk, yang kita harapkan adalah kunci dan gemboknya pas bisa satu klop seperti itu. Nah, Milkrom ini kerjanya adalah dia mengaktifkan sinyal yang kita sebut namanya sinyal di penerima insulin atau sinyal di IRS. Nanti ketika sel membutuhkan gula, membutuhkan glukosa, IRS ini, sinyal insulin itu kan akan mengirim sinyal ke insulin. Halo insulin, kita butuh nih glukosa. Kemudian pada saat ada juga makanan yang berubah, misalkan kita makan tahu, kemudian berubah jadi glukosa. Nah, nanti insulin juga akan menempel ke IRS ini, jadi menempel plok gitu. Kemudian pintu-pintu di sel ini akan terbuka, kemudian masuklah glukosa. Itu sebabnya ketika dari 70 responden ini, yang gejalanya adalah lemah, letih, lesu, begitu minum Vitayang Milkrom mereka merasa jauh lebih segar lagi. Bahkan ada yang bisa naik mobil gitu ya, sendiri nyetir, yang tadi yang ngantuk sekarang nggak ngantuk lagi, seperti itu. Nah, kemudian keunggulannya apa sih? Yang pertama adalah ini adalah organik semuanya, jadi kolesterolnya juga organik. Kemudian laktoferin juga sama. Kemudian bisa untuk vegetarian yang dia masih minum susu. Setahu saya ada juga vegetarian yang masih bisa minum susu seperti itu ya. Kemudian ini memiliki manfaat juga untuk kesehatan liver. Jadi misalnya ada orang yang penderita diabetes juga punya masalah dengan kolesterol tinggi, punya masalah dengan perutnya yang buncit tidak lahir-lahir seperti itu ya. Itu sangat kita sarankan minum Vitayang Milkrom ini juga. Kemudian aman untuk orang dengan laktosa intoleran karena kondisi bubuk susunya atau kolesterolnya, bubuk susunya tidak tinggi ya. Kita lebih mengutamakan kolesterolnya seperti itu. Manfaatnya sih apa sih? Membantu menstabilkan kadar gula darah yang pertama. Kemudian memperbaiki sensitivitas insulin. Kalau insulinnya lebih sensitif, ketika tadi yang namanya IR ini ngirim sinyal, maka dia akan menangkap. Oh, IR
ngirim sinyal nih, buru-buru nempel seperti itu, begitu ya. Jadi sehingga insulinnya tidak lagi mager, tidak malas seperti itu. Membantu memenuhi kebutuhan kromium hariannya, ya terutama buat orang dengan penderita diabetes dan prediabetes. Kemudian membantu mencegah penurunan fungsi insulin, membantu memperbaiki kondisi liver. Nah, ini ada beberapa hasilnya, ya. Kita langsung loncat saja ke hasil-hasil yang ini. Jadi yang dulunya 9,8 sebelum kita berikan Milkrom. Kemudian ketika sudah konsumsi Milkrom jadi 7,1. Ya, HbA1c-nya yang kita ukur, bukan yang gula darah puasa dan 2 jam setelah puasa, setelah makan ya. Jadi kita semua HbA1c ini juga sama. Oh, ini Pak Edi Gunawan. Oh, ini Hendra. Ini Pak Hendra. Ini Pak Hendra. Ini Pak Hendra adalah salah satu yang saya pegang. Katanya Pak Hendra ini kalau misalnya dia ngajar, tiba-tiba suka ngantuk. Jadi bayangin kalau ngajar ngantuk kan gak asik ya. Nah, ketika sudah minum Vitamin Milkrom, katanya kalau ngajar tuh naik turun tangga juga nggak masalah, lebih seger gitu. Kemudian ini juga ini Pak ini siapa? Oh, Butiakling. Butiakling ini juga kebetulan saya yang pegang juga Butiakling ya. Ini memang Butiakling ini lemes keluhannya. Kemudian kayak apa namanya? Kayak nggak bertenaga. Dan ketika rajin minum Milkrom itu dia lebih bertenaga lagi. Katanya jalan-jalan ke mall bisa lama. Aduh, ibu-ibu ini ya. Terus kemudian ini juga sama ya dari 9,2 ke 8,5. Kemudian juga sama ini 12,1 ini Pak apa nih? Pak siapa nih ya? Pak Hari siapa ini? Nah, ini juga sama 12,1 ke 9,2 turunnya cukup signifikan, cukup nyata karena rata-rata kalau di riset turunnya 2,7 rata-rata kalau HbA1c rata-rata. Tapi bisa lebih dari itu. Kemudian ini ya dari 6,8 ke 5,7 ini siapa ini? Oh, Bu Nur Handayani. Kebetulan Bu Nur Handayani juga saya yang pegang. Bu Nur Handayani suka banget makanan manis. Jadi ketika beliau konsumsi Milkrom, beliau bilang, saya tuh jadi males loh ngeliat makanan manis. Jadi pengennya makanan yang benar-benar yang yang segar, yang alami seperti itu. Gak mau lagi tuh es krim kata gitu. Kemudian ini dari 76 ke 6, ya. Ini Pak Anton. Pak Anton juga kebetulan saya yang pegang pribadi. Ini Pak Anton ini kakinya itu kayak orang yang kasar, greges. Padahal beliau pakai sendal ketika jalan kaki ya. Jadi terus kemudian juga ketika minum Milkrom, jadi kakinya itu nggak sakit lagi ketika menapak dan nggak greges, nggak kasar-kasar dan lebih segar badannya. Kemudian ini juga sama, ini dari 9,3 ke 6,8. Oh, ini Pak Kurnia. Ini juga sama, ini kabar Pak Kurnia ini. Pak Kurnia ini kalau nggak salah pakai diabetes ya, Pak Yos ya. Betul, sudah mau diamputasi nih orang Bandung ini. Oh, saya pertama kali ngeliat Pak Kurnia, ya Allah sedih kesian sebenarnya. Itu kakinya tuh udah menghitam, udah busuk, itu udah parah. Dan ketika dia benar-benar kita sarankan Vitamin Milkrom, kemudian ada perubahan pola makan juga, itu benar-benar kakinya jadi sehat lagi. Itu yang tadinya hitam-hitamnya tuh hilang, kemudian busuk itu benar-benar udah enggak lagi. Dan yang paling ini adalah HbA1c-nya itu turun seperti itu. Dan si bapak jadi bisa jalan lagi, ya tadinya nggak bisa. Kemudian ini Bu Otih sama juga turun juga. Kemudian ini siapa ini? Oh, ini turun juga 9,6 ke 5,5 Bu Siska. Kemudian ini juga ada lagi ini dari 11,1 ke 10. Oh, Bu Tan Suang ya. Ini orang Jakarta nih kalau nggak salah. Kemudian ini Pak Mujayadi juga sama. Ini turun ya. Ini orang Jember nih kalau nggak salah. Terus kemudian ini tapi sama banyak banget ini. Nah, terima kasih. Banyak banget sebenarnya, masih banyak lagi kalau misalkan kita sebutin 70-nya ya, Bu.
Iya, capek ya bakal 70. Kalau kesebutin Ini udah susah 70 kita. nanti pada bingung yang lain semua, Bu. Ya. Oke, thank you. Karena turun semua HbA1c. Ya. Ah, Makasih banyak Bu Aci atas penjelasannya, dan tadi kalau kita lihat yang ngeri ya kalau lihat komplikasinya itu ya, diabetesnya ya, memang udah tahu dari dulu ya bagaimana ya orang masalah tuh sering sering kesemutan dan sebagainya, kebas, tapi resiko yang lain sampai ke paling kebutaan. ngeri. Betul ya, ngeri banget itu sampai, dan juga otomatis mudah Tapi mudah yang sakit yang ya. saya ah, Iya, mudah sakit. Kenapa? Karena inflamasi iya, terus terjadi, peradangan di mana-mana. Itu virus aja suka ya, yang manis-manis peradangan itu, terus menerus. ya. Virus-virus, kuman-kuman senang yang manis-manis. Jadi kalau Anda nggak jaga ini, sering mudah terkena penyakit jadinya, ya. Inflamasi di mana-mana. Baik, kalau gitu saya lanjut aja Pak Jarod. Apa mau Q&A atau gimana? Ya, silakan dilanjut aja dulu. Itu yang Q&A-nya kebanyakan sudah saya jawab di chatnya. Oke, baik kalau gitu. Saya akan share nanti, setelah itu nanti bisa dibahas juga kalau masih ada waktu dengan Bu Aci ya. Iya, iya. Saya akan tambahkan beberapa informasi untuk Bapak Ibu. Oke, ini sudah nampak, ada sedikit slide kan, tadi sudah ada testimoni dari Bu Oh, Aci. ini nih yang mau Kurnia. Aduh, saya Ya, nggak kuat lihatnya. nanti saya sedikit tambahkan. Bapak Ibu, saya mau nambahkan sedikit. Tadi yang Bu Aci bilang HbA1c adalah bagaimana gula itu glukosanya ada dengan menempel dengan si darah merah ya. Ini ada percobaan ya, ada satu percobaan, kita lihat sebentar bagaimana cairan gula itu dengan darah manusia akan menempelnya gimana, kita lihat. Kan ada 4 buah gelas yang berisi macam-macam larutan. Yang pertama ada larutan yang berisi air putih, larutan gula, larutan garam, dan juga minyak goreng. Dan masing-masing larutan nanti saya akan campurkan dengan sel darah manusia. Ini adalah darah manusia yang sudah ambil menggunakan jarum suntik. Nah, lalu saya akan teteskan pertama kali pada larutan yang pertama, yaitu air putih. Kalau kita perhatikan di sini darah dengan air putih langsung akan larut. Bahkan ini saya siapkan ada batang pengaduk, saya akan aduk sampai dengan merata, dan di bagian batang pengaduknya pun juga tampak bersih, tidak ada darah yang menempel. Ini artinya darah dengan air dia akan terlarut sempurna. Lalu bagaimana dengan larutan gula? Saya akan teteskan darah pada larutan gula. Kalau kita bandingkan dengan air putih tadi, pada larutan gula ini sel darahnya tidak akan larut ke bawah, justru dia akan mengendap di bagian atas. Dan akan saya gunakan batang pengaduk. Nah, Anda bisa lihat ini beda sekali. Sel darahnya justru menempel pada batang pengaduk. Ini kenapa? Karena gula itu bersifat perlengketan. Berbeda dengan air putih tadi, batang pengaduknya bersih. Makanya orang kalau kena diabetes, terjadi perlengketan pada darahnya, mengalami rasa haus, kemudian sering buang air kecil, dan akhirnya suka ngemil. Nah, Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Perlengketan gula darah itu membuat darah itu jadi mengental begitu Bapak Ibu ya, apalagi makanya HbA1c itu diukur 3 bulan adalah dari usia si hemoglobin itu Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu saya mau perkenalkan Milkrom itu adalah dikelola oleh KK Indonesia, didistribusikan oleh KK Indonesia, produknya dari Taiwan tapi didistribusi oleh KK Indonesia Bapak Ibu. Dan KK Indonesia adalah partner daripada komunitas pola hidup sehat ya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan untuk KK Indonesia sendiri, perusahaan ini ada di Indonesia sejak 8 Januari 1999. Jadi saat ini sudah masuk usia 25 tahun ya, dan ada di 43 kota ya, di 43 gudang juga sudah tersedia untuk distribusi ke seluruh Indonesia ya. Bahkan yang tadi di Morotai saja Pak Fahrin Bu Santi tetap bisa menerima produk ya, dikirim dari yang terdekat, yaitu mungkin dari Manado ya, dari Ternate, itu bisa disuplai. Jadi Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia ini pun tidak usah khawatir karena distribusi bukan dari Jakarta ya. Kalau ada yang komunitas PAS bukan dari Pak Jarod kirim dari Jakarta, tapi dari terdekat ya, kantor-kantor terdekat. Kemudian KK Indonesia punya produk lebih kurang ada hampir 80 produk. Salah satunya yang paling hari ini sedang viral adalah Vitayang Milkrom. Ada 5 kategori, yaitu produk kesehatan alami, produk kesehatan umum, ya, ada produk kecantikannya, ada produk minumannya, ada produk perawatan diri juga. Kemudian kalau kita lihat Vitayang Milkrom tadi Bu Aci sudah sampaikan, ini baru di launching di Januari kemarin, ya, dan ini saya mau putarkan untuk video launchingnya sedikit karena ini pas waktu launching bisa diresmikan oleh Ketua MPR kita Bapak
Bambang Susatyo. Kita lihat Bapak Ibu. Salah satu penyakit yang sangat ditakutkan khususnya adalah diabetes, termasuk juga di Indonesia. Untuk mengkonsumsi milk dari organik, ya, ini salah satu alternatif yang patut dicoba dan saya sendiri sudah mencoba. Supaya Milkrom di launching di 13 kota di Indonesia, ya, ibu kota provinsi semua, dan sambutannya luar biasa. Ini keliling-keliling Ibu Aci ya. Iya. Foto-foto Bu Aci ada di majalah apa, di koran-koran ini ya, berbagai kota ini ya. Baru kita keliling ke provinsi yang diabetesnya tinggi loh Pak ternyata. Ya. Nah ini. Oke, baik. Selamat ya untuk launching untuk Milkrom. Nah, Bapak Ibu yang di Bandung sendiri, ini kita diadakan di tanggal 12 Januari. Waktu itu kami juga kedatangan dari Taiwannya langsung, prinsipal, Madam Chiang, kemudian ada Michael dan sebagainya dari factory-nya ya. Prinsipal Milkrom ada dari Taiwan. Kemudian di Jakarta, ini adalah foto-foto bersama. Pak Jarod waktu itu juga hadir ya di acara launching Milkrom di Jakarta ya Pak Jarod ya. Dan waktu itu juga membeli langsung ya Pak Ibu dan Bapak juga untuk dikonsumsi sendiri. Baik, Bapak Ibu, ini tadi saya bilang bahwa kita jangan hanya merasa tapi memeriksa. Saya merasa bahwa saya tidak pernah mengalami juga gejala-gejala seperti tadi. Tapi waktu sebelum launching kemarin saya juga sudah periksa. Dan ini hasilnya 5,5 ya. Jadi ini yang saya sekarang konsumsi ya 1x1 untuk pencegahan ya. Yang sesuai tadi Bu Aci sampaikan kan di bawah 5,7 harus 1x1 saja dan sudah saya laksanakan dan lebih fit, betul-betul mantap Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini tadi yang Pak Kurnia ya, Pak Kurnia ini tadi yang guru di Soreang ini mengalami kakinya yang sudah membusuk, ini sudah harusnya dikamputasi, tapi Tuhan pertemukan dengan KK dan juga bisa kebantu dengan adanya Milkrom. Bapak Ibu lihat ya dari 1, 2, 3, 4 sudah lihat perubahannya jauh sekali dan tidak usah diamputasi. Dari gula darah puasa 400 turun sampai 100 sudah normal dan HbA1c-nya dari 15 menjadi 6, sekian ya dalam 3,5 bulan Bapak Ibu. Ini beliau yang berfoto bersama saya dan kemarin terakhir saya ketemu juga satu pasien namanya Pak Denny ya, gula darah puasanya 531, HbA1c-nya 15,5. 1 bulan minum Milkrom dia turun dari 9,2 dan beliau punya luka seperti ini dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kemarin pas waktu lagi acara di foto yang seperti ini Bapak Ibu. Tadinya menghitam seperti nomor 1 tadi itu ya. Dan ini Pak Denny sekarang sedang ada di Solo atau Jogja sedang ada memberikan testimoni juga ya. Pak Denny ini orang Bandung ya. Bapak Ibu inilah beberapa tadi kesaksian di samping tadi ada gambar-gambar dari Bu Aci penurunan HbA1c. Saya langsung bertemu juga dengan beberapa pasien ini. Nah banyak yang bertanya produk ini begitu bagus ya. Berapa sih harganya Milkrom ini ya? Kan kombinasinya ada kromium, laktoferin, ya, ada whey protein dan semua lengkap sekali ya. Berapa harga Milkrom? Memang produk ini bukan produk yang memang harganya gimana ya, tetapi bersesuai kualitas kalau menurut saya. Karena kesehatan itu paling utama Bapak Ibu. Kita lihat harganya. 1 box Milkrom harganya 60 kapsul ya isinya. Jadi ini bentuknya kapsul. 1 box itu 60 kapsul dan harganya Rp1.150.000. Untuk pencegahan Bapak Ibu dengan HbA1c di bawah 5,7 cukup 1x1 saja, maka 1 box itu bisa untuk 60 hari. Nah, jadi 1 dus itu bisa untuk 2 bulan Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau 1.150.000 dibagi 2 bulan kan cuma 500 ribuan. Artinya untuk menjaga kesehatan kita, mencegah supaya jangan adanya ibu dari segala penyakit yang namanya diabetes itu, ya kita investasi Rp500.000 per bulan ya. Kemudian untuk yang pradiabetes ya, yang ada pradiabetes itu
yang HbA1c-nya 5,7 sampai 6,5, minumnya 2 kali 1 kapsul per hari. Jadi 1 box itu untuk 1 bulan. Ya, ini yang sudah pradiabetes karena isinya 60 kan, 1 box itu untuk 30 hari. Nah, untuk yang sudah diabetes, HbA1c-nya di atas 6,5, minumnya 2 kali 2. Seperti tadi tuh, yang testimoni-testimoni ini cepat sekali turunnya. Kenapa? Karena konsumsinya 2 kali 2, jadi 1 box itu untuk 2 minggu. Ya, 1 box untuk 2 minggu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah mulai menurun sesuai HbA1c-nya, ikut turun minumnya juga. Jadi kalau tadinya misalnya 10, ya, turun jadi 6,2, turun jadi 6,2 masuk ke 2 kali 1, ya, tadinya kan 2 kali 2 turun jadi 2 kali 1, cek lagi 3 bulan berikutnya turun lagi sampai 5,5, ya udah 1 kali 1, begitu ya Bu Aci ya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan sesuai patokannya HbA1c. Terus yang sudah normal perlu minum terus nggak? Ya kita harus jaga kondisi kita supaya jangan sampai kena lagi. Karena biasanya orang yang sudah kena diabetes mudah sekali kehilangan kromium. Jadi begitu dia nanti makannya nggak benar, ada tingkat stresnya tinggi lagi, cepat naik lagi. Kenapa? Karena kebutuhan kromiumnya tersedot Bapak Ibu. Dengan tadi dibutuhkan oleh hormon-hormon tadi, kortisol dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu cegah dan jagalah supaya jangan sampai muncul atau kambuh lagi ya. Kemudian ini cara minum tadi sudah disampaikan oleh Bu Aci, dan saya dapat pesan dari prinsipal bahwa untuk mendapatkan hasil yang betul-betul stabil, konsisten dan signifikan itu setelah minum 16 minggu. Artinya kurang lebih itu 4 bulan ya. Setelah Bapak Ibu konsumsi 4 bulan maka akan lebih stabil, mempertahankan kondisi, jadi tetap akan stabil di kalau sudah normal ya normal begitu. Jadi itu adalah untuk Bapak Ibu tinggal masuk ke kategori mana HbA1c-nya dijaga. Setelah 4 bulan perubahan akan lebih signifikan. Nah ini ada harga satuan Bapak Ibu. Ada harga paket spesial untuk Bapak Ibu yang memang saat ini belum menjadi anggota Apotek PHS ataupun daripada Kakek Indonesia. Bapak Ibu bisa mengambil paket namanya paket BIS. Ya, paket BIS ini ada 2 box yang harga tadi 1150, harusnya 2.300.000, ini Bapak Ibu 2.150.000 ya. Nah, 2.150.000 rupiah ini dapatkan 2, udah dapat diskon ya, dari tadi 2,3 sudah dapat harga lebih hemat lagi. Dan Bapak Ibu yang mengambil paket BIS dapat menembus KK Life Force ya, satu produk KK juga yang berisi energi scalar yang tujuannya untuk apa? Manfaat utamanya menangkal atau meredam efek radiasi dari gadget, dari handphone, dari laptop, dari wifi. Karena radiasi itu sangat berbahaya, bisa melemahkan voltase tubuh kita, bisa melemahkan imun kita, bisa mengganggu masalah persyarafan. Ya, nah ini Bapak Ibu, radiasi ini bisa diredam dengan leontin yang bentuknya cantik ini. Ya, dan ini Swarovski ya, kerjasama dengan Swarovski Austria, harga normal 1,6 juta. Kalau Bapak Ibu sudah menebus atau mengambil paket BIS, harganya langsung harga heran, harga hemat beneran maksudnya Bapak Ibu, yaitu menjadi hanya Rp250.000. Jadi kalau Bapak Ibu ambil paket BIS, ada KK Life Force yang 1,6, hanya Bapak Ibu nebus Rp250.000. Ya, jadi dengan 2,4 juta sudah dapatkan 2 box Milkrom dan 1 KK Life Force. Ini made in USA dengan kerjasama dengan Swarovski untuk kristalnya, ya. Dan ada lagi paket satu lagi yang untuk paket pemula disebutnya, ini adalah 1 box Vitayang Milkrom ditambah dengan 1 botol es Super Green Food 50 tablet, harganya 1.300.000 ya. Nah, Bapak Ibu dapat menembus juga KK Life Force dengan harga 350.000. Super Green Food ini apa, Pak? Super Green Food ini adalah multivitamin dan mineral yang 100% alami. Bahannya dari ganggang, ya, dari chlorella dan spirulina, dan dia isinya 15 vitamin, 12 mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Dan ini sangat bekerja sama dengan Milkrom, bisa bersinergi untuk mempercepat penyembuhan penyakit-penyakit terutama diabetes, Bapak Ibu. Nah, ini adalah paket-paket untuk yang belum menjadi member KK ataupun Apotek PHS ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini ada 2 paket yang 2.150 dan 1.300.000. Bagi Bapak Ibu yang sudah member ya, member KK maupun membernya Apotek PHS, Bapak Ibu bisa mengambil paket ini Bapak Ibu. Ini ada barusan ada promo ya untuk yang baru kita mau masuk ke bulan Maret ini, sudah mulai berlaku Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang sudah jadi member KK maupun Apotek PHS.
Kalau beli satu box Vitaya Milkrom, dapat gratis satu botol yang 50 tablet ya. Ini ada satu box Vitayang Milkrom dapat diskon 10%, kemudian satu botol Super Green Food khusus member. Lalu yang 2 box Vitayang Milkrom 2,3 diskon 10% untuk para member, dapat free 3 botol Super Green Food yang 50 tablet ya. Kemudian untuk yang beli 3 box dapat free-nya 1 box. Nah, ini jadi kalau tadi beli 1, beli 2 tadi ini free produknya, kalau ini 3 box beli 3 box sekaligus itu dapatnya free 1 box Vitayang Milkrom atau KK Life Force Leontin ya, yang seharga 1,6 itu dapat free. Jadi bukan menebus Bapak Ibu. Kalau tadi kan masih menebus ya 250.000 atau 350.000. Kalau ini free 1,6 juta yang bentuknya clover ya, bentuknya bunga cengkeh ya, rose gold lagi ya. Rose gold ini keren banget ya. Ini modelnya seperti mirip-mirip sama Louis Vuitton ini ya kalau nggak salah ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah promo yang spesial sekali untuk para member. Jadi buat Bapak Ibu yang belum menjadi member KK, segera join member KK dengan 2 macam paket tadi, yang 2150 atau yang 1,3, dan Bapak Ibu bisa mengambil berikutnya paket ini selama masih ada promonya, yaitu 3 box. Yang saya sarankan sih ini nih, 3 box dapat 1 box Milkrom lagi atau 1 KK Life Force ya. Kalau mau ngambil 2 ya silakan dapat 3 botol Super Green Food yang 50 tablet. Kalau 1 pun masih dapat free-nya. Begitu Bapak Ibu. Dan belinya di mana? Belinya di kalau grup Apotek PHS, kalau undangan Pak Jarot, atau di mengundang siapa yang mengundang Anda ya. Relasi dari KK Indonesia juga, kalau ada yang dari pengundangnya mitra-mitra KK, silakan hubungi pengundang Anda ya. Ataupun ambil di web Apotek PHS pengundang Anda juga. Oke? Itu yang mau saya sampaikan. Dan saya kembali kepada Pak Jarot untuk kita lanjutkan kepada Q&A mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jos, terima kasih untuk juga Ibu Aci ya. Coba kita lihat, memang tidak ada pertanyaan yang baru dari yang tadi sudah dijawabin, tapi mungkin coba saya akan lihat mana yang perlu dijawabin, dipertambahkan ya. Ini mungkin pertanyaan yang cukup menarik, misalnya kebanyakan orang diabetes itu kan berat badannya ngedrop terus. Ini ada Ibu Sumanah nih, dia malah berat badannya naik nih. Dia pengen mengendalikan berat badan supaya nggak naik, tapi dia diabetes. Itu mungkin Bu Aci bisa nambahin ya. Kalau kita Bu, bahasa umumnya adalah kalau untuk insulin itu sebenarnya bahasa umumnya adalah hormon lapar. Jadi memang ada kasus orang yang penderita diabetes, insulinnya sangat tidak stabil, tidak baik, tidak sensitif, maka yang terjadi adalah dia tambah gemuk. Itu ada memang kasus seperti itu. Jadi memang harus ada, sebaiknya ada pembatasan untuk karbohidrat. Seperti tadi karbohidrat, kemudian ada pembatasan untuk gula, terutama gula-gula yang sederhana. Jadi kita mengenal ada yang namanya indeks glikemik kalau misalnya kita di dunia gizi. Jadi indeks glikemik itu ketika kita makan sesuatu, misalnya kita makan makanan yang mengandung karbohidrat atau makan beberapa buah-buahan, ketika 2 jam setelahnya apakah dia menaikkan kadar gula darah atau tidak, seperti itu dengan secara drastis seperti itu. Jadi sebaiknya Ibu memperhatikan untuk porsi karbohidratnya. Dengan kondisi yang sudah obesitas, maka biasanya kita punya piring, Bu. Kita punya piring diabetes. Jadi piring diabetes itu ada piring yang modelnya T. Ibu bisa beli sebenarnya di luaran online banyak piring T. Nanti di situ ada batasannya. Ibu konsumsi karbonya seberapa banyak di piring itu. Nanti berapa banyak proteinnya. Jadi misalkan proteinnya bisa 2 jenis, misalnya ikan sama tempe misalnya seperti itu, terus kemudian sayurnya ada 2 jenis, nanti nasi cuma sedikit, paling nasi cuma sekitar 3 atau 4 sendok seperti itu. Jadi ada pembatasan. Kemudian untuk yang buah-buahan juga diperhatikan Ibu. Jadi buah-buahan misalnya buah yang indeks glikemiknya tinggi yang cenderung berair dan manis, contoh misalnya melon, terus kemudian semangka, kemudian mangga harum manis, kemudian duren misalkan, terus kemudian lengkeng, itu sebaiknya Ibu skip. Seperti itu. Terus kemudian ada buah-buahan yang dia indeks glikemiknya rendah. Contohnya misalkan di kita nih kalau kita waktu kecil kita suka yang
buah yang suka ada pohon seri, apa namanya ya, seri itu. Nah, itu juga bagus juga ya, yang dulu kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah. Kemudian buah misalkan ciplukan, buah ciplukan mungkin kita tahu ya, ciplukan itu apa namanya kalau di Jawa ciplukan ya. Terus kemudian buah yang golongan beri-beri, misalnya stroberi, blueberry, seperti itu. Kemudian alpukat, jadi memang ada beberapa golongan buah yang aman untuk penderita diabetes. Itu dari pola makan. Kemudian ada lagi yang namanya pola olahraga. Jadi kalau kita berurusan dengan pengaturan pola makan, tidak seperti hanya pengaturan pola makan juga. Kita juga sebisa mungkin berolahraga. Jadi berolahraga itu mengaktifkan banyak hormon yang berhubungan dengan regenerasi sel sebenarnya. Termasuk nanti mengatur lemaknya, mengatur lemak tubuh yang ada di ibu seperti itu. Jadi olahraganya bisa dua jenis. Yang pertama adalah olahraga beban, bukan olahraga beban hidup ya Bu, beda lagi ya, seperti itu. Nanti itu malah bikin stres, itu malah bikin naik berat badannya. Jadi olahraga beban misalnya angkat barbel, atau misalkan Ibu boleh latihan di YouTube yang tanpa barbel, tanpa apa, tapi itu bisa. Kemudian yang kedua adalah olahraga kardio, itu digabungkan. Jadi misalnya dalam satu minggu 6 kali olahraga, 3 olahraga beban, 3 kardio, seperti itu. Nanti akan turun berat badan sedikit demi sedikit. Kemudian juga dengan suplementasi. Jadi suplementasi itu sebenarnya seperti tadi ya, vitamin milkrom itu bisa bantu untuk mengkontrol berat badan. Jadi di kita sendiri banyak sekali Bu responden yang dia lapar terus, kemudian rutin dengan vitamin milkrom, dilihat dari HbA1c-nya ya, jadi rata-rata adalah semua memang penderita diabetes, kita berikan 2 kali 2, itu untuk laparnya itu bisa jauh berkurang. Jadi benar-benar bisa dikontrol. Jadi dia yang saya tuh Bu jadi yang makannya tuh bisa dikontrol banget loh. Jadi saya nggak yang dikit-dikit saya lapar perut, dikit-dikit langsung lapar perut. Enggak seperti itu. Jadi silakan Ibu boleh minum vitamin milkrom 2 kali 2 kapsul per harinya. 2 kapsul sebelum makan, 30 menit sebelum makan siang, 2 kapsul lagi 30 menit sebelum makan malam. Kemudian tadi kan Pak Yus cerita dikit tentang super green food ya. Nah, super green food sebenarnya kita bisa kombinasikan antara vitamin milkrom dengan super green food. Super green food sendiri isinya ada 15 vitamin, kemudian 12 mineral, kemudian asam amino penting, asam amino esensial, kemudian ada juga PPARS. Jadi ada satu PPARS di mana yang biasanya orang diabetes butuhkan itu adalah di pankreas PPARS gamma. Seperti itu. Orang yang punya masalah dengan gangguan insulin, PPARS gamma-nya juga terganggu seperti itu. Nah, si super green food ini membantu untuk menstabilkan PPARS gamma pada orang dengan penderita diabetes. Nah, silakan Ibu boleh konsumsi untuk yang super green food-nya itu 3 kali 5. Itu karena Ibu pengen membantu menurunkan berat badan juga, itu bisa dikonsumsi 1 jam sebelum makan dalam keadaan berkosong. Terus kalau misalnya ada pertanyaan nih ya, kita tuh sering pertanyaan begini, aduh Bu, saya tuh males tuh 30 menit minum ini, 30 menit sebelum ini gitu ya. Ibu boleh menyatukan antara menyatukan milkromnya dan SGF-nya diminum sekaligus, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Seperti itu. Oke. Baik, nah itu sudah Bu Aci jelaskan. Pak Jarod, ini ada yang tanya ini ya Pak, tadi gula basah dan gula kering tuh ya Pak Fahrin dari Morotai ini bertanya. Ya. Sudah dijawab oleh Pak Jarod. Mungkin Bu Aci boleh tambahin masalah gula kering dan gula basah tuh Pak. Bu Aci gimana maksudnya tuh? Iya, sebenarnya nggak ada istilah itu sih. Itu cuma istilah yang ada di masyarakat kita aja. Mau gula basah, mau gula kering sebenarnya sama bahayanya. Kalau bedanya, kalau gula basah kan lebih cenderung orang lihatnya dalam bentuk luka ya. Luka, terus kemudian kalau gula kering itu cenderung nggak ada luka, tapi dia larinya ke dalam, maksudnya ke organ tubuh bagian dalam, misalnya ke jantung, kemudian ke otak, misalnya ke ginjal, seperti itu. Apakah dua-duanya sama bahaya? Dua-duanya sama bahaya. Dan sebenarnya kalaupun nanti dia tidak menderita gula basah pun, dia nanti larinya ke gula kering. Pokoknya intinya sama bahayanya, seperti itu. Jadi nggak ada istilah yang gula basah dan gula kering sebenarnya gitu loh, sama bahayanya. Jadi kalaupun orang terkena, saya kena gula kering loh gitu, ya udah harus diatasin juga. Saya kena gula basah, ya udah harus diatasin juga gitu, nggak bisa pilih-pilih gitu. Seperti itu. Oke. Ya, bisa Bapak yang bertanya ya, simak rekaman yang dengan Pak Dr. Muhammad Rodi baru minggu lalu ya. Kita baru seminar minggu lalu dan link YouTube-nya sudah ada di WA Group.
itu juga beliau sempat bahas ya. Mungkin itu dari saya. Oke, ini ada pertanyaan yang Milkrom memang di Indonesia dimarketingkan dan diposisikan, diiklankan, diedukasikan bahwa ini diabetes gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang membuat saya kok jadi ingat waktu launching kemarin itu kan ada owner, ada dokter yang malah yang dokternya tapi bukan yang dokter Olive ya, yang dari Taiwan. Itu sekilas saya tangkap ini suplemen gitu, bisa juga untuk tidak diabetes. Nah, ini pas ada pertanyaan yang udah saya jawab sebenarnya, tapi saya jawabnya pun ya ini buat diabetes. Tapi ini sebenarnya kalau orang hipertensi gimana ya? Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya kan yang namanya kromium itu fungsinya luas, Pak. Memang selama ini kromium ini fungsinya secara riset memang lebih banyak untuk orang dengan diabetes memang. Tapi kita kenal yang namanya 3 serangkai penyakit. 3 serangkai penyakit itu gula darah yang susah turun atau toleransi glukosanya berantakan. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah yang sulit turun seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lemak darah yang sulit turun, lemak darah jahat ya, kolesterol jahat, trigliserida jahat, plus itu HDL atau kolesterol baik yang sulit turun seperti itu. Nah kemudian yang bahayanya kan ketika orang terus-menerus menderita hipertensi, sebenarnya ini secara tidak langsung kromium perannya secara tidak langsung, Pak, tidak langsung ke arah dia memperbaiki kualitas pembuluh darah, tidak. Tapi dia mengurangi inflamasi atau peradangan yang terjadi di pembuluh darah. Apalagi kalau misalnya orang itu udah hipertensi, lemak darahnya tinggi pula gitu loh. Itu kan yang paling bahaya, karena nanti si lemak darah akan menempel di pembuluh darah, kemudian pembuluh darah yang terjadi peradangan atau inflamasi, udah deh terjadi pengerasan, akhirnya kena stroke misalnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung kromium bisa membantu untuk memperbaiki kualitas lemak darah kita. Akhirnya ujung-ujungnya nanti pengerasan atau inflamasi atau peradangan pada pembuluh darah bisa dikecilkan resikonya seperti itu. Gitu. Tidak mengobati langsung hipertensi, tapi kalau misalnya orang gula darahnya tinggi kan darahnya kental juga, biasanya tekanan darahnya naik juga. Begitu gulanya beres ya hipertensinya biasanya akan ikut beres juga ya. Iya. Gitu. Oh, jadi memang bergeraknya tidak langsung seperti itu. Ya. Dan kemarin Pak Jarod lihat itu Madam Chiang itu yang 25 tahun minum Milkrom itu kulit tangannya yang usia 80 tahun dengan yang usia 40 tahun bagus yang 80 tahun, Pak. Kulit tangannya itu loh. Iya. Waduh. Ya itu sudah banyak yang malah foto tangannya yang difoto. Saya kan juga Bu Aci lihat nggak, Bu? Kan ketemu juga sama beliau kan. Itu tuh saya disuruh foto sama dia tuh, saya tuh lai kesini-sini gitu kan. Nah saya tuh ditarik sama dia, tenaganya itu masih kuat banget. Saya bilang ini nenek 80 tahun ini tenaganya kuat banget narik orang. Iya, itu salah satu efek. Banget itu, nenek. Betul, jadi itu bonusnya kulitnya akan berubah lebih bagus ya. Itu salah satu ya yang sudah lihat dari hasil udah 20 tahun minum kita yang Milkrom di Taiwan. Baik Pak, demikian tambahan. Oke, terima kasih Pak Jos, terima kasih Bu Aci ya. Teman-teman kita karena waktu kita akhiri untuk seminar diabetesnya ya. Saya lihat pertanyaannya juga sudah terjawab semuanya. Untuk pertanyaan yang misalnya ya baru ingat nih mau nanya ya. Khusus untuk diabetes ya, kalau yang sakit-sakit yang lain ya saya biasanya nggak menawarkan diri, walaupun saya bisa menjawab, tapi kalau diabetes saya bisa lebih detail karena saya sendiri, ibu saya diabetes, saya juga diabetes, bahkan pernah HbA1c 11,5. Jadi kalau mengelola gula ya dari 2009 sampai sekarang dengan aneka pengalaman termasuk naik turun, pengalaman kambuh gitu ya. Silakan nanti mau japri saya boleh atau ikut Zoom pola hidup sehat ya. Zoom kan saya setiap pagi jam 5.30 setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau malam kita hanya praktek ya, selesai Zoom ini ya kita sambung praktek olah nafas, tapi yang pagi silakan kalau mau masuk Zoom lalu bertanya, yaitu memang waktu yang saya sediakan ya. Terutama pada waktu Zoom karena biasanya tuh satu orang bertanya itu pertanyaan yang sama, yang lain mau nanya juga. Jadi membuat lebih efektif. Tapi kalau yang memang, aduh nggak pagi nggak pernah bisa ikut nih gitu ya,
5.30 nyiapin anak-anak sekolah segala macam, ya silakan aja kalau mau japri saya, walaupun saya mengarahkan kalau bisa bertanya lewat Zoom lebih baik ya. Oke, itu tambahan dari saya. Sekali lagi untuk program tadi ada jadi member atau program promo, silakan menghubungi ikut Zoom ini dari siapa yang ngundang, yang ngajak ya. Atau agen yang Anda kenal, nggak kenal siapa-siapa, ya sudah, boleh aja ke saya ya. Kalau minum Milkrom tidak usah minum obat diabetes lain, ya tergantung HbA1c-nya berapa ya. Kalau memang sebenarnya yakin ya, sebenarnya kalau saya sih yakin stop aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ya tunggu deh sampai di bawah 7 baru lepas yang lain gitu ya. Karena tadi sudah dijelasin sama Ibu Aci, Milkrom tidak akan bertentangan dengan obat karena Milkrom kan suplemen, isinya chromium dan lactoferrin. Jadi berupa itu suplemen. Memang disarankan misalnya obat dokter yang lain itu setelah makan, maka Milkrom sebelum makan. Tapi dimakan dua-duanya itu tidak kontradiksi. Jadi tetap mau diminum pun nanti begitu gulanya udah HbA1c-nya sudah di bawah 6 ya menurut saya kalau menyetop yang disetop yang kimianya ya. Dalam suplementasinya pun juga Milkromnya pun juga dikurangi dosisnya seiring dengan tinggi rendahnya HbA1c ya. Jadi Pak Kurnia itu nggak minum obat lagi ya Pak Yos ya? kenapa? Pak Yos, Pak Kurnia itu nggak minum obat diabetes ya? Siapa? Pak Siapa Kurnia tuh? nggak minum obat diabetes ya? Yang mana? Pak Kurnia. Pak Kurnia ya enggak. Dia nggak tahu dia diabetes. Tahu-tahu ketahuan 15. Tahu-tahu udah 15 dan kakinya udah mau dipotong itu. Nah itu tadi dia nggak merasa bahwa dia diabetes gitu loh. Jadi dia nggak cek. Minum ya? Nggak minum obat karena nggak pernah periksa dan dia nggak tahu dia diabetes. Tahu-tahu kakinya kenapa begini gitu membusuk ya. Jadi biasanya Pak Kunardi ya. Pak Kunardi biasanya dokter juga ketika sudah prediabetes biasanya dokter akan melebas obatnya. Seperti itu. Nanti tetap dokter akan menyarankan melakukan pola hidup sehat seperti itu. Jadi sebenarnya kalau udah perlakuan dengan prediabetes udah nggak butuh obat sih Pak. Iya, betul. Supaya kita ya makanya jangan juga mengandalkan obat, mengandalkan suplemen, andalkanlah pola hidup sehat. Tapi pola hidup sehat itu orang nggak bisa radikal, kadang nggak komitmennya berat, maka suplemen membantu, obat membantu. Tapi kalau mau urutan melepas, ya lepas obatnya, lalu suplemen pun dosisnya bisa bertahap dikurangi seiring dengan nilai HbA1c. Ada juga yang misalnya gini, wah kalau gitu ampuh begini ya saya minum Milkrom aja makan nggak usah diet low karbo, nasi hajar, semuanya hajar. Ya dosisnya 2x2, sehari 4 tablet. Sehari 4 tablet loh, sebulan 2 juta tuh 3 juta loh. Tetap menurut saya saranin diet low karbo. Ya kalau minum suplemen pun Milkrom nantinya bisa cuma sehari 1 ya 2 kali 1 atau bahkan sehari cuma 1 ya sehari 1 kan 1 dos 1 juta bisa 2 bulan tuh ya gitu. Jadi ya tetap ada baiknya walaupun suplemen tuh hebat tapi kalau namanya kan suplemen tambahan kalau bisa ya tambahnya jangan banyak-banyak kan begitu ya. Kalau saya mah sebagai penjual suplemen mah udah makan pantang nggak usah minum aja nih dua-dua. Pak kita tetap menyarankan namanya pola hidup sehat. Namanya pedagang bukan pengajar kesehatan. Kalau pengajar kesehatan ya supaya Bapak Ibu sehat itu sebaiknya tetap jaga pola makan, olahraga, olah tidur supaya suplemennya juga nggak banyak-banyak ya hemat ya nanti suplemennya banyak mahal mikirin mahalnya stres gulanya naik juga. mikirin harganya mahal gulanya naik. Ya jadi ya tetap ya sama juga misalnya bukan ngomong Milkrom ya minum obat yang lain pun gara-gara minum obat terus makannya ya nanti obatnya dosisnya naik terus gitu. Jadi tetap dengan sama di dokter pun ketika misalkan seorang dikasih dikasih obat misalnya metformin atau glibenclamid misalnya yang paling dasar pasti dokter akan bilang Pak Ibu makannya diatur ya, olahraga ya, tidurnya istirahatnya yang cukup ya, pasti gitu dibilangnya. Tuh. Supaya ya hidup kita makin baik. Oke, itu aja sebagai penutup ya. Terima kasih sekali lagi Pak Jos, terima kasih Bu Aci. Sama-sama dengan senang hati Pak. Kita selesaikan seminarnya.
Bagi yang mau lanjut olah nafas, kita sambung ya. Terima kasih, saya stop juga rekamannya. Selamat malam.